Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, waktu mustajabah ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah di majelis yang penuh dengan barokah, Baitullah, rumah-rumah Allah. Semoga perkumpulan kita, pertemuan kita menjadikan sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai hadis 231 ya. Masih di hadis tentang kasih sayang terhadap kaum muslimin. Hadis yang 231 ini bersumber dari sahabat Abu Qatadah, namanya Al-Haris bin Rib'i. Abu Qatadah juga termasuk kunyah, bin Rib'i juga termasuk kunyah, dan namanya adalah Haris. Haris Abu Qatadah bin Rib'i. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'akumu ila sholati, sesungguhnya aku sungguh-sungguh berdiri menjalankan sholat, wa uridu an utawwila fiha, kata Nabi, aku ingin sekali memanjangkan sholatku. Kata Nabi, sungguh aku sudah berdiri untuk melaksanakan sholat dan aku ingin membaca surat yang panjang-panjang. Fa asma'a buka as-sabiyyi
Maka ketika aku sholat, aku mendengar tangisan anak kecil. Jadi berdiri sholat, rencananya ingin membaca surat yang panjang. Tapi ternyata di tengah-tengah sholat mendengar anak kecil nangis. Fa'atajawwazu fi sholati, maka aku terus segera menyelesaikan sholatku. Berarti sholatnya saya singkat. Karohiyatan, aku tidak suka an asyuko ala umihi, kalau sholatku yang panjang itu menjadikan ibunya anak kecil tadi susah. Jadi Nabi sholat, dia sudah merencanakan mau memperpanjang sholatnya. Dan di tengah-tengah sholat mendengar anak kecil nangis. Maka Nabi mempercepat sholatnya, segera menyelesaikannya. Kenapa? Karena dia nggak suka kalau tangisan anak itu berkepanjangan terus ibunya susah. Ibunya mesti susah, paling enggak kan mesti dilirik kanan kirinya toh. Wah, anak cilik kan ini masjid ini karena akhirnya kalau nangisnya semakin lama kan ibunya menjadi tambah susah. Ini kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ajaran Islam itu sampai sebegitunya gitu loh. Kok kalau ada orang menisbatkan ajaran Islam kok malah menyakitkan orang, mengganggu orang, menyedihkan orang, menyusahkan orang, pasti ngapusi. Karena ajaran Islam itu justru kasih sayang terhadap sesama. Bahkan sholat itu hablum minallah. Kemudian kasih sayang terhadap anak yang nangis dan ibunya adalah hablum minannas. Bisa jadi hablum minannas didahulukan mengalahkan hablum minallah. Coba dalam hadis ini kita renungkan. Si mufassir atau pensarah hadis ini sampai memberikan fikih hadis, faedah hadis. Dalam hadis ini kata penulis mengatakan syafqatur rasul ala ummatihi. Ini bentuk kasih sayang Rasul terhadap umatnya. Sampai hal urusan seperti itu. Terkadang di kita cok sebaliknya. Misalnya imamnya mau membaca ayat yang panjang. Kemudian ada bocah nangis, gitu tak? Kan mengganggu konsentrasinya dia. Misalnya dia itu dicepatkan, maka setelah salam pasti marah-marah. Anak cilik lho rasa jek ning masjid ngono lho, aku berarti terganggu, aku arep salat suwe ra sida iki. Ya, berarti kan sebaliknya apa yang dilakukan Rasul, karena Rasul mempercepat itu dan tidak marah gitu ya. Maka ini bentuk kasih sayang Rasul terhadap umatnya. Wa atfihi ala ashabihi, dan lembutnya Nabi terhadap sahabatnya. Wa muraati ahwalil muslimin, dan menjaga tingkah laku kaum muslimin. Ini sifat lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia dalam keadaan sholat masih tersambung dengan keadaan kejadian yang ada. Anak nangis gitu, dipercepat. Dipercepatnya gimana? Bukan karena dia susah, tapi karena kasih sayang terhadap anak dan orang tuanya. Maka faedah selanjutnya disebutkan at-takhfif yakunu bi qiraati suratil qasirah kama fi riwayatin lahu an Anas. Meringankannya, mempercepatkannya Rasul dengan membaca surat yang pendek itu. Bukan membaca surat yang panjang. Maka saya juga pernah agak heran di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi Jumatan. Padahal Jumatan itu biasanya yang ditunggu-tunggu adalah imamnya baca surat yang panjang. Apalagi imam Masjidil Haram kan suaranya enak banget. Pada musim haji Jumatan pas bludak-bludake jamaah.
Ternyata imamnya itu bacanya apa? An-Nasr sama Al-Kautsar, Pak Sis. Jumatan, kok pendek banget ya? Pendek banget itu An-Nasr sama Al-Kautsar. Khutbahnya juga pendek, sholatnya juga pendek. Ternyata setelah saya pahami, pas budak-budak di jamaah itu kalau misalnya dia khutbah panjang, ngimami panjang, nanti orang mau pergi ke hotel untuk makan, itu tumpuk-tumpukan bisa jadi sampai jam 2 belum sampai hotel. Jadi imam itu tahu tentang kondisi makmum yang ada. Ternyata dengan surat pendek agar segera istirahat dan makan siang di hotel. Masya Allah, sebagaimana Rasulullah seperti itu ya. Jangan terlalu panjang. Makanya saya juga ingat ketika khutbah di Bandara Ahmad Yani di masjid yang baru itu, sebelum naik mimbar itu si muadzinnya bilang, jangan panjang-panjang ya Tat. Pokoknya 15 menit itu sudah khutbah plus sholatnya gitu. Oh gitu ya, siap gitu. Katanya saya cerita, di tempo kemarin, minggu kemarin atau kapan itu ada ustadz itu dari luar kota. Sudah dikode hanya 15 menit itu khutbahnya sampai setengah jam. Akhirnya orang pegawai-pegawai tertentu yang harus ngimput orang mau segera terbang itu belum selesai khutbah pada bubar gitu. Karena di bandara kan artinya kan pekerjaan yang memang tidak bisa tertunda gitu ya. Mungkin dia aja bisa menyempatkan 1/4 jam, selebihnya itu kan yang nanti terbangnya mungkin 1/2 atau terbangnya apa kan harus sudah oh iya ya. Makanya kalau di pelayanan publik ya kita harus tahu, suruh pendek ya pendek aja, 5 menit juga gak apa-apa gitu ya. Itu ya, maka saya suruh pendek ya, udah 10 menit sudah plus sholatnya plus khutbahnya. Seneng mereka, bagus gitu ya. Gitu ya. Bukan musafirnya, kalau musafirnya yang mau pergi malah nggak Jumatan nggak apa-apa, dia musafir. Tapi pegawainya yang di situ toh. Nah, yang ngurus masalah apa gitu di bandara kan mau terbang kan macam-macam itu ya. Nah, makanya memang ketika kita bersangkutan dengan publik, maka kita harus tahu wong Nabi dengan anak kecil nangis saja Nabi tahu dan memperpendek suratnya. Al-imam huwallazi yuqaddiru miqdaras shalah. Yang paling tahu ukuran sholat itu ya imamnya. Sebosen makmum ketika imamnya masih memperpanjang ya nggak mungkin salam duluan gitu ya. Kan yang paling tahu imamnya, yang ngukur imamnya. Maka imam itu harus orang yang paling bijaksana gitu ya. Tidak yang sakarepe dhewe, nggak boleh gitu. Sakarepe dhewe nggak boleh gitu. Zaman Nabi juga terjadi. Mu'ad bin Jabal ketika mengimami di kaumnya membaca surat Baqarah, surat An-Nisa dalam 1 rakaat. Kemudian makmumnya pada bubar sebelum selesai dan lapor ke Nabi gitu. Akhirnya Mu'ad dipanggil oleh Nabi dengan perkataan afattanun ya Mu'ad, kamu membuat fitnah ya Mu'ad gitu ya. Ditegur gitu, nggak boleh. Kalau kamu sholat sunnah mau sepanjang apapun sakarepmu. Maka Nabi pernah 1 rakaat itu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran sholat malam, bukan sholat wajib gitu ya. Kalau sholat wajib ya nggak boleh. Begitu juga sholat malam kalau bersama banyak orang ya kita harus tahu ya. Ada di salah satu musola yang saya imam taraweh itu saya hanya membaca wadduha ke atas. Itu kan lumayan panjang memang bagi yang belum terbiasa. Minggu berikutnya dijawil-jawil kok Pak Adi. Sama ibu-ibu tuh jawel-jawel, Ustadz gitu. Ada apa Bu? Jangan panjang-panjang ya, kuliah sama kulhu saja, sininya boyoke pegel. Ya Allah itu ya. Ya kita harus tahu gitu ya. Nah kalau kita tetap memaksa panjang akhirnya dia tidak ikut sholat tarawih gitu ya. Padahal sholat tarawih bersama imam sudah dihitung sebagaimana sholat semalam suntuk. Walahu ayyatahawala an takdirihi li'aridin. Jadi imamlah yang menentukan. Walidzalika yajuzu itmaru fi'li mustahabin fil ibadah summa yatahawalu anhu li'aridin yamna'uhu minal ityan bihi. Boleh menyembunyikan atau menyembunyikan atau tidak jadi melakukan amal sunnah yang panjang karena dianggap memberatkan orang lain, kemudian diganti dengan yang lebih pendek. Itu justru kecerdasan seorang imam. Tapi ya bukan berarti sholat sing ngebut, nggak pakai tumaninah ya. Misalnya
20 rakaat kok 5 menit itu ya mesti angel. Mesti enggak tumak ninah, bacaannya enggak sesuai. Jadi ya sedengan gitu ya, sedengan. Kemudian yang ketiga, jawazu ihdharus shighar ilal masjid. Boleh bawa anak-anak ke masjid ya. Makanya kalau ngajinya saya biasanya pada seneng karena bilang boleh bawa anak-anak ke masjid. Mungkin ada ustadz lain yang bilang anak kecil itu jangan dibawa ke masjid, gitu ya. Nanti mengganggu. Tapi kalau melihat hadis ini boleh. Wong Nabi hanya mempercepat sholatnya, tidak ada terusannya. Kemudian Nabi menegur, melarang anak-anak nggak boleh dibawa ke masjid. Justru Nabi hanya mempercepat sholatnya. Di sini menunjukkan boleh anak kecil dibawa ke masjid itu boleh. Kalau anak kecil saja tidak dikenalkan masjid sejak kecil, besok kalau besar tidak kenal masjid tersalah sopo. Siapa yang bertanggung jawab? Saya pernah ngimami di salah satu masjid, jadi imam taraweh dari sholat isya sampai sholat ba'diyah isya, sholat taraweh, sholat witir, walah khusyuke pol, Pak. Tenang, khusyuk. Semua suara semuit ya ndak ada, hujan. Wah kayak surga tenan ini, tenang banget. Wah kayak gini tuh yang diharapkan. Tapi ketika saya naik mimbar kemudian saya ceramah tanya, yang masuk masjid ini yang paling muda umur berapa? Yang paling muda umur 30 tahun Ustadz. Oh iya, makanya nggak ada cemuit itu. Jadi ternyata masjidnya orang tua-tua. Lah terus orang yang umur 30 ke bawah kemana? Ditaruh di rumah, nggak boleh ke masjid karena nanti ganggu orang sholat. Besok kalau kalian pada mati yang akan menguripkan masjid ini siapa? Bingung dia. Nah kalau nggak diajari dari muda terus gimana? Yang tua-tua itu kan ya sebentar lagi, ya maksudnya kan udah nggak lama gitu toh. Terusnya kan yang muda. Nah kalau nggak dikenalkan ke masjid terus gimana? Ya wajar ketika anak-anak kemudian di masjid itu kadang lari ke sana kemari. Ini ya wajar namanya anak-anak. Kalau anak-anak yang umur 30 tahun kok lari ke sana kemari itu baru nggak wajar gitu ya. Baru nggak wajar. Pak Tomo kok lari sana lari sini itu mesti Pak Tomo ki ngopo gitu ya. Mesti nggak wajar gitu ya. Tapi kalau cucunya yang lari-lari itu wajar. Hanya kemudian si orang tuanya itulah yang mengendalikan anak tersebut. Bukan kemudian dibiarke losdol, cul ya ndak gitu. Tetap di bahasa Jawa itu diawat-awati gitu ya. Tapi ketika sekali dua kali lari ke sana kemari, bahkan kata mu'alib wa annasiyahahum, sesungguhnya teriakan-teriakan anak kecil au li'abahum, atau mainan anak kecil lari ke sana kemari, layakunu mudaatan litordihim min buyutillah, tidak boleh dijadikan alasan tidak boleh pergi ke masjid. Anakmu jangan dibawa ke masjid, geger di masjid gitu ya. Anakmu kemarin lari ke sana kemari loh Pak Sahid, besok jangan dibawa. Pak Sahid sudah ada anak cilik tuh ya. Keliru sing nyeneni. ya. Jadi nggak boleh, nggak jadi alasan. Tetap dibawa ke masjid. Walakin alal kibar as-sabr ala adahum. Yang pertama justru yang tua-tua, yang dewasa itu sabar. Sabar dulu. Ojo nesune didhisik-dhisik gitu ya. Sabar dulu. Wong anak kecil itu ya anak kecil. Dulu kita pas ke anak kecil ya mungkin ya kayak gitu. Tapi kan nggak punya videonya saja Pak Adi ya. Coba kalau bapaknya Pak Adi dulu punya video. Kecilnya kayak apa? Anak kecil ya sabar gitu, sabar. Daripada anak kecil malah justru main di tempat-tempat yang tidak kondusif. Main di tempat permainan mana gitu. Ya 10 tahun ke bawah mungkin di permainan di perapatan atau di mana. Nanti 10 tahun ke atas bisa ke tempat hiburan kan itu ya. Besar lagi bisa kemana gitu. Kenapa kamu nggak masjid? Ini masjid dimarahi oleh Pak Hadi. Wah repot ya Pak Hadi kenal Pak. Iya, nggak boleh. Watah milu kullu ma yasduru minhum, ya. Kemudian menanggung apa yang dilakukan anak-anak itu.
wa ta'limuhum wa taujihuhum in kanu mimman yantafi'u bimisli hadza. Kemudian ya diajari, dikasih pelajaran, ketika mengajak dinasehati. Nanti kalau di masjid jangan pelayan ya nang, ya nduk, jangan gembor-gembor, jangan teriak-teriak, jangan lari-lari, duduk yang baik ya. Kalau sholat ikut sholat ya itu pasti gitu ya. Tapi nanti pasti nggak sholat sul melayu ya. Ya namanya anak-anak ya nggak apa-apa gitu ya. Buktinya Nabi juga tidak melarang ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain pernah sujud itu sini ditumpai cucune Hasan sama Husain. Dan Nabi diam aja sampai Hasan Husain turun sendiri. Nabi baru bangkit dari sujud. Tidak diuncalke ngono ndak. Terus nyeneni mbokne ngene ya ora. Fatimah kan mbokne Hasan Husain toh. Sesuk kena aku sholat anak itu dopeni ngono lho, mau numpai aku kan enggak begitu Nabi ya. Nabi enggak begitu. Berarti boleh ya. Boleh anak-anak cucu-cucu diajak ke masjid, boleh Pak Tomo ya. Boleh enggak apa-apa. Bahkan nggak boleh anak-anak itu dimarahi, hanya dinasehati. Kemudian hadis yang ke 232 dari Jundub bin Abdillah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shola sholatas subhi, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang yang sholat subuh itu berada di tanggungan Allah, berada di jaminan Allah. Jadi orang yang sholat subuh itu, orang asalkan sholat subuh itu sama dengan ikut apa ya namanya, jaminan Allah gitu, bukan jaminan sosial ya, tapi jaminan Allah. Jadi ikut asuransinya Allah. Iya, orang sholat subuh itu sama sudah ikut asuransinya Allah. Setore mau sholat subuh tok, Pak Tomo ya. Orang setor uang, setor sholat subuh berada di asuransi Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Maka jangan sampai ada seseorang yang mengganggu orang tersebut. Atau apa ya bahasanya itu, mengambil asuransi tersebut. Wong orang yang sholat subuh itu kan sudah berada di asuransinya Allah. Jangan berani-berani mengganggu orang tersebut loh, yang jamin Allah loh gitu. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu tsumma yakubu ala wajhihi fi nari jahannam. Karena siapa-siapa yang mengganggu orang tersebut, orang yang apa ya, yang mengganggu, atau orang yang mengganggu, menggoda ya, meributi atau mendolimi terhadap orang yang atas jaminan Allah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah sendiri dan kemudian akan disungkurkan ke dalam api jahanam, neraka jahanam. Luar biasa ini. Orang yang sholat subuh, maka orang yang sholat subuh itu dijamin ya dunia dan akhiratnya. Maka sholat yang paling berat adalah sholat subuh, sholat yang paling berat. Maka jumlah masjid di masjid itu kebanyakan paling sedikit jamaahnya ya sholat subuh. Nggak tahu kalau di sini paling sedikit atau paling banyak Mas Sis? Hampir sama ya, luar biasa berarti hampir sama. Tadi pagi di Thayyibah itu saya datangnya agak telat, sampai situ sudah dapat 1 rakaat itu sampai Serambi Pak. Wih ya Allah, saya itu dapat di Serambi karena dalam sudah penuh. Terus setelah sholat selesai Pak Sus itu, kok sholatnya di luar, saya datang telat, berarti penuh sampai luar ya? Yang di depan kan nggak lihat itu, iya penuh sampai luar. Alhamdulillah, kalau masjid sudah jamaah subuhnya penuh sampai luar, ya tanda masyarakatnya makmur, insya Allah. Maka Janggeli kalau sudah sama antar maghrib, isya, subuh, ya berarti masyarakat Jambi insya Allah makmur karena dijamin oleh Allah. Tapi di tempat-tempat lain itu belum ya. Kemarin saya ke Klaten, Besan di sana, nginep padahal di tengah kota itu, di tengah kota. Di tengah kota persis itu ada penginapan di situ.
nginep di situ, kemudian subuh itu ke masjid. Ternyata di masjid itu muadzinnya, iqomahnya, imamnya satu orang. Makmumnya tidak ada, makmumnya kita, tamu. Ya Allah, masjid di tengah kota, lah sih nang pinggir kota terus kaya apa gitu ya. Jadi subuh itu memang berat. Meskipun kalau yang sudah dapat pertolongan Allah ya biasa wae gitu ya. Iya, kita sudah biasa ya Pak An, hari jamaah subuh itu kan nggak berat-berat amat kan itu ya. Iya, tapi kalau yang belum itu, masya Allah beratnya pol. Kemarin juga ada salah satu dari takmir masjid, ya nggak saya sebut namanya takmir masjid mana. Saya ngisi Jumatan di situ. Itu kemudian habis Jumatan itu ngobrol, Ustaz, di pondok itu kira-kira jamaah subuh itu gimana? Ya di pondok itu tetap aktif, Ustaz. Oh iya ya, tapi saya itu punya anak kok. Di rumah itu jamaah subuh kalau tira karuang sesasi jamaah itu paling ping pindho ping telu. Ya Allah ya Rabbi. Kadang memang fenomena kayak gitu tuh ya. Jadi harus terus edukasi, terus nasihati, terus gitu. Karena memang jamaah subuh itu betul-betul berat gitu ya, berat. Harus dibiasakan terus ya. Maka orang yang biasa melakukan sholat subuh apalagi berjamaah bagi bapak-bapak berada pada jaminan Allah, berada di asuransi Allah, aman, wong Allah yang menjaga kok. Maka dalam hadis ini mengandung makna bayanu ahamiyati sholati subhi wa fadilatiha, menjelaskan tentang pentingnya sholat subuh dan keutamaannya jamaah subuh. Penting dan sangat-sangat utama. Penting dan sangat utama. Kalau saya boleh cerita, memang ketika keluar kota itu saya berulang kali. Kalau kemarin itu barusan menjelang puasa itu ke Klaten, dulu pernah ke daerah Pati, dulu pernah ke daerah Karanganyar, ya nggak tahu mungkin nasib saya atau rezeki saya gitu ya. Jadi mesti mendapatkan yang masjid atau musola yang nggak ada orangnya jamaah subuh ya. Apa itu sebagai sampel yang lain nggak tahu gitu ya. Atau memang hanya nasib saya Pak dia. Memang dapatnya gue nasib kok untuk si yang ngono mungkin begitu ya bisa gitu ya. Pernah di Pati juga di tengah kota itu. Besan juga ada gedung apa gitu di tengah kota, jejer dengan hotel, nginepnya di hotel situ karena pagi acaranya di gedung itu. Nah di gedung itu di situ ada musola, kemudian di kanan kiri itu ada beberapa rumah lumayan banyak. Nah subuh itu saya ke situ, itu malah belum dibuka, belum nyalakan lampunya. Tak rogoh atas itu ada kuncinya, kita bisa dibuka. Speaker disetel, azan gitu. Yang jamaah hanya beberapa saja. Dari orang masyarakat itu ada 2 atau 3. Setelah jamaah subuh kita kembali ke hotel. Ketika jam 7 mau acara resepsi itu ternyata ada orang senam di musola itu. Senam laki-laki perempuan banyak orangnya Pak. Lah ke masjidnya mau jamaah subuh raono, boso senam kok kebak gitu. Apa manggil langgar kan digawe nggo senam. Ya Allah ya Rabbi ya. Lah pernah ke daerah Karanganyar juga seperti itu. Kita yang buka dan dari azan sampai jamaah ditunggu orang nggak datang sampai dimatikan lampu lagi nggak ada yang datang. Memang sholat subuh adalah berat karena memang fadilahnya luar biasa. Kemudian al-hufadhu ala hududillah wa hurmatihi sababun fi hifdzillah lil abdi wa auni. Orang menjaga batas-batas yang ditentukan Allah itu menjadikan sebab seseorang itu dijaga oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Terutama orang yang melaksanakan sholat subuh. Maka Nabi pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya mengatakan kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih kecil, Nabi mengatakan ya gulam, he anak-anak, he nak, ini u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajari kamu beberapa kalimat, beberapa kalimah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah itu ya jaga perintah-perintahnya dilakukan. Jaga haram-haramnya jangan sampai diterjang, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah, menemukan Allah ada di hadapanmu.
Jaga Allah maksudnya adalah jaga perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi, dan terutama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah melaksanakan sholat subuh, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ya pasti ya, maka orang yang sholat subuhnya rajin pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya at-tahdzir asyadid minat ta'arud bisu'in liman shola as-subha al-mustalzimatu li sholatin baqiyatil faraid al-khomes. Allah memperingatkan kepada orang yang mengganggu orang yang dekat dengan Allah. Allah memperingatkan orang yang mengganggu orang yang dekat dengan Allah, karena Allah lah yang akan membalasnya. Jangan berani-berani orang yang dekat dengan Allah. Di sini digambarkan orang yang melaksanakan sholat subuh. Kenapa tagnya hanya sholat subuh, tidak sholat 5 waktu? Orang yang subuhnya itu tertib, pasti sholat yang lain akan lebih tertib. Tapi belum tentu orang yang tertib di sholat yang lain subuhnya mesti tertib gitu. Maka sampai ada teman itu bilang gini, kamu kalau mau melihat ustadz itu baik atau tidak, kiai itu baik atau tidak, itu standarnya mudah kok. Kamu datang ke rumahnya pas subuh-subuh, sholat di masjid dekat rumahnya. Kiranya dia sholat enggak, subuh ada enggak. Tapi yang ironis itu ternyata subuh dia ngisi di tempat jauh, nggak ketemu. Itu ya. Kalau standarnya itu subuh gitu ya. Ada di sebagian tempat itu ya, dia menjadi mungkin ustadz kibar, kiai besar gitu ya, terkenal. Tapi ternyata ketika subuh di masjidnya enggak kelihatan, bangunnya siang. Katanya karena malam terlalu larut datangnya sehingga masih capek dan lain sebagainya. Ini sampai menjadi standar. Bagaimana subuhnya? Dilihat subuhnya lah seperti apa kan begitu. Wa anna fit ta'arud lahu bisu'in ghayatil ihanah wal adzab faman ata auliya Allah faqad adzanahu Allahu bil harbi. Lah orang yang sholat subuhnya baik, sholat 5 waktunya berarti baik, berarti dia dekat dengan Allah, maka dia dijamin oleh Allah keamanannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang memusuhinya, siapa yang menjelek-jelekannya, siapa yang mengganggunya, siapa yang merintangi, menghalangi, maka akan berurusan dengan Allah ya. Akan berurusan dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa gitu ya. Nah, mengganggu orang yang dekat dengan Allah, mengganggu orang yang dijamin oleh Allah, mengganggu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang aman, dijamin oleh Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka niscaya insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan sesama manusia. Ya perbaiki hubungan dengan Allah itu banyak. Ya sholatnya bagaimana gitu ya, puasanya bagaimana, zakatnya gimana, sedekahnya seperti apa, urusan ibadah hablum minallahnya terjaga atau enggak gitu ya. Nah ketika terjaga maka insya Allah tidak ada satupun orang yang dekat dengan Allah, orang yang ibadahnya rajin, orang yang hubungan baiknya dengan Allah terjaga, kemudian dia hidupnya terlunta-lunta, itu tidak ada. Kalau ada mesti masalah. Mungkin hubungannya kepada Allah ya hanya tujuan karena dunia gitu ya, tidak ikhlas. Man akhfara dzimmatallah akhadahullah. Ya, barang siapa yang mengganggu orang yang dijamin oleh Allah, maka Allah akan menyiksanya. Allah akan menyiksanya. Maka ketika panjenengan benar, ketika kita semuanya berlaku yang benar ya, berlaku yang sesuai, berlaku dengan sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah, maka sungguh Allah akan menjaganya. Di hadis ini berarti masuk ke dalam bab kasih sayang ya, ke dalam bab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ini kemudian kita disuruh kasih sayang terhadap sesama, nggak boleh saling mengganggu, apalagi terhadap orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang itu dijaga oleh Allah, ya pasti aman, pasti diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hampir maghrib, Pak? 6 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tak tambah satu hadis lagi ya. Kemudian hadis yang ke nomor 233. Hadis dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah SAW qol. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara sesama muslim. Ya. Saudara yang dunia akhirat itu yang sesama muslim. Urusan kemudian nanti sesama kerabat, urusan nanti kemudian sesama satu bangsa, satu negara, tapi yang menjadi saudara dunia dan akhirat adalah sesama muslim. La yadzlimuhu, sesama muslim itu nggak boleh saling mendolimi, nggak boleh saling mendolimi. Wala yuslimuhu, nggak boleh kemudian menyerahkan kepada musuh. Sesama muslim kok kemudian dijebak, diserahkan ke musuh, itu nggak boleh. Mangkana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kita melihat, oh kita punya kelonggaran rezeki, oh orang itu butuh, oh orang itu kekurangan, oh orang itu butuh bantuan, kemudian dibantu, maka dia sedang terhadap jaminan Allah untuk memenuhi hajatnya. Hajat dia akan dipenuhi oleh Allah gitu. Jadi intinya orang menolong orang lain itu sebetulnya sedang menolong dirinya sendiri. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepas kesulitan seorang muslim di dunia, satu kesulitan saja, maka Allah akan melepas kesulitan orang itu, kesulitan pada hari kiamat. Padahal kesulitan di hari kiamat itu tidak ada yang menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari anaknya, dari orang tuanya. Tapi orang yang ketika di dunia itu selalu memberikan kelonggaran, pertolongan kepada orang lain, maka orang tersebut sedang berada pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi celanya orang muslim, maka akan ditutup celanya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sini tentang kasih sayang terhadap sesama muslim, kasih sayang terhadap sesama muslim gitu ya. Nah, muslim adalah saudara muslim yang lain. Muslim ikhwatun mutahabuna wa syuraka'u muta'awanuna kullun yakmulul akhar. Muslim satu itu saudara muslim yang lain. Muslim satu harus saling cinta mencintai dengan muslim yang lain. Kemudian muslim satu saling tolong menolong kepada muslim yang lain. Jangan malah nyokor ke gitu ya, ngapok ke gitu. Kemudian justru malah mengganggu dan mendolimi, itu tidak watak seorang muslim. As-sa'yu liqada'i hajatil muslim wa tafriji humumihim kurbatun ilallah. Orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya orang muslim lain, baik orang muslim lain itu fakir miskin, atau orang muslim lain itu memang orang yang kesulitan, orang yang perlu dibantu, kemudian panjenengan memberikan bantuan, maka itulah bagian kurbah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wasababun fi qada'i hajatil abdi, menjadi sebab panjenengan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada suatu saat waktu sempit, waktu terjepit, waktu terpepet, ternyata tiba-tiba ada pertolongan datang, itu bisa jadi buah karena kita menolong orang lain gitu. Terkadang ketika sempit, sulit,
seolah bumi nggak ada tempat berpijak, langit nggak ada tempat bernaung. Mau pertolongan apa ini? Tapi tiba-tiba kadang-kadang Allah memberikan sebuah pertolongan yang min haitsu la yahtasib, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita banyak memberikan pertolongan, maka seperti halnya kita sedang menyimpan pertolongan itu untuk diri kita sendiri. Kemudian tahrimu dzulmil muslim wa tarkuhu baina aididz dzulmah wa awanihim. Diharamkan kita itu mendolimi sesama muslim, dan membiarkan orang muslim lain berada di dalam kedoliman orang lain. Ada orang dianiaya, ada orang disakiti, kita diam saja, luweh ora luweh, itu enggak boleh. Kita harus membantu orang yang terdolimi, bahkan membantu pula orang yang dolim. Al muslim yansuru akhah bihaqqin wa yakfihi anidzulmi wa la yatrakuhu li aduwihi. Muslim harusnya menolong saudara muslim yang lain dengan benar, dengan sungguh, dan memberikan kecukupan dan memberikan pertolongan. Jangan sampai kemudian meninggalkan orang muslim dalam keadaan dizalimi oleh orang lain. Selesai hadis nomor 223 dan masuk ke hadis 234 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan ini sudah menjelang maghrib, nyaris banget. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita semua. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah buka baru berdoa zahaba ad-dhama'u. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.